Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional, kami terhubung dengan rekan Yasmin Atania yang berada di dalam kantor KPU dan rekan Camar Hayenda yang berada di luar kantor KPU. Kita ke rekan Yasmin terlebih dahulu. Selamat malam Yasmin, bagaimana perkembangan terakhir proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 di sana? Ya baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Saat ini sedang berlangsung rekapitulasi untuk Provinsi Papua yang mana tadi sempat terhenti dikarenakan istirahat gitu ya, memasuki waktunya berbuka puasa, dan saat ini sudah kembali dilanjutkan. Dan sebelumnya sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 17 lebih ini sudah selesai proses rekapitulasi hasil suara nasional untuk Provinsi Papua Pegunungan yang mana unggul paslon 2 Prabowo Gibran dengan raihan suara 838.382 suara. Dengan sahnya Provinsi Papua Pegunungan, maka tersisa satu provinsi lagi, yakni Provinsi Papua yang saat ini proses rekapitulasinya masih berlangsung, sehingga total dari 37 provinsi yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi nasional, 35 diantaranya ini unggul paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan sisanya dua provinsi yakni Provinsi Aceh dan juga Provinsi Sumatera Barat unggul paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin. Dan nanti kita akan update selalu informasi perkembangan kira-kira siapa yang nanti akan memenangkan dari Provinsi Papua yang tadi berdasarkan informasi dari pihak komisioner KPU untuk rapat pleno secara keseluruhan untuk hasil dari pemilu ini akan dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. David. Baik, terima kasih Yasmin, dan kita ke Camar Hayenda sekarang yang berada di luar kantor KPU. Camar, apakah para pendemo masih berada di luar kantor KPU? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Dapat Anda lihat di layar kaca bahwa hingga dengan saat ini menunjukkan pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, ini masa aksi masih berdiam diri di Jalan Imam Bonjol. Dan tadi kami menyaksikan bahwa mereka berbuka puasa bersama karena mereka sudah melakukan persiapan bahwa untuk membawa makanan sendiri begitu untuk berbuka puasa. Dan tadi kami juga melihat sejumlah donatur yang secara sukarela memberikan makanan berbuka puasa. Dan yang Anda lihat di layar kaca saat ini merupakan jalan di sisi selatan, di mana jalan ini adalah jalan Imam Bonjol yang diperuntukkan untuk masa aksi kontra terhadap KPU Republik Indonesia. Kami tadi sudah melihat mereka datang sekiranya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan mereka sudah menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Di antaranya adalah untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo dan meminta Presiden Jokowi untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan mereka menganggap bahwasanya Presiden Jokowi menyelewengkan kekuasaan dan membantu meloloskan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden Indonesia, beserta dengan sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan cacat hukum, utamanya yang ada di tubuh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga mereka menolak hasil dari kecurangan pemilu, dan mereka juga berharap adanya desakan dari masyarakat ini bisa membuat DPR RI bisa segera menggunakan hak angket berkaitan dengan sengketa pemilu ini. Dan kami juga dapat sampaikan kepada Anda bahwa di belakang ini setelah disekat oleh barrier beton dan juga kawat berduri. Kemudian ada tempat steril begitu yang memisahkan jalur Jalan Imam Bonjol, dan di sebelahnya atau tepat di ujung sisi utara ini adalah bagi masyarakat ataupun juga masa aksi yang pro ataupun juga mendukung KPU Republik Indonesia. Berbeda dengan tuntutan yang disampaikan dan merupakan kontradiksi dari masyarakat yang menolak hasil KPU dengan pemilu curang, di mana untuk masyarakat dan masa aksi yang pro ini mayoritas adalah mahasiswa dan juga pelajar. Mereka menyampaikan bahwasanya untuk legowo dan juga menerima hasil dari perolehan suara yang dihitung secara sistematis oleh KPU Republik Indonesia. Kemudian juga mereka berharap
dan mereka menyampaikan agar pemilu ini satu putaran dikarenakan apabila ada pemilu lagi dikhawatirkan akan adanya kerusuhan begitu. Namun di samping pro dan juga kontra yang saat ini terjadi di jalan tempat saya melaporkan saat ini, yang terpenting adalah situasi dan kondisi dalam menyampaikan aspirasi bisa dilakukan secara kondusif. Kalau kita lihat dari sejumlah persiapan yang sudah dilakukan sejak siang hari tadi, dimulai dari penyekatan, kemudian juga adanya aparat kepolisian dan juga TNI Polri yang berjaga, ini sampai dengan saat ini saya bisa pastikan masih terpantau kondusif. Dan KPU Republik Indonesia juga nantinya rencananya akan mengumumkan hasil rekapitulasi pada pukul 9 malam setelah pada pukul 8.30 malam hari ini nantinya akan diselesaikan rekapitulasi untuk Provinsi Papua Pegunungan. Adapun informasi yang kami dapat dari rekan Yasmin Atania bahwasanya untuk permasalahan ataupun juga keberatan yang ada pada sidang yang saat ini sedang dilaksanakan untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan, ini lebih banyak mayoritas adalah untuk pemilihan legislatif. Sementara demikian, David kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih rekan Camar Henda melaporkan langsung dari luar kantor KPU, dan sebelumnya rekan Yasmin Atania juga melaporkan langsung dari dalam kantor KPU. Kami tunggu update selanjutnya, jadi selamat bertugas kembali.